ada apa, Abi? Kalau kita merujuk pada Al-Quran, hati bisa berarti kalbu, bisa berarti akal. Jadi orang yang dinamai berpenyakit hati bisa jadi akalnya yang tidak sehat, bisa jadi juga kalbunya tidak sehat. Kesehatan adalah posisi di mana sesuatu itu berada dalam tempat yang normal dan wajar. Kalau tidak wajar, bisa jadi ketidakwajarannya itu karena berkurang, bisa jadi ketidakwajarannya karena berlebih. Sama halnya dengan tekanan darah, ada ukuran normal. Kalau kurang dari itu, orang sakit darah rendah. Kalau lebih dari itu, orang sakit darah tinggi. Nah, begitu juga hati, ada tempatnya. Akal ada tempatnya. Tidak boleh berlebih dan tidak boleh berkurang. Oke. Dan dia kalau berlebih atau berkurang, maka dia bisa disebut masuk penyakit hati tadi. Itulah dia, penyakit hati. Sama halnya dengan ukuran darah itu, dia sakit darah rendah, dia sakit darah tinggi. Apakah Al-Quran menyebut spesifik apa saja yang bisa membuat hati dipenuhi penyakit? Oh iya, Al-Quran itu berbicara, demikian juga hadis berbicara bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, hatinya suci. Nah, tetapi lingkungannya bisa menjadikannya kotor, pergaulannya menjadikannya kotor. Sebaliknya begitu juga, boleh jadi pergaulannya menjadikannya hatinya terpelihara dengan baik, bahkan bisa dipenuhi oleh cahaya sehingga cemerlang. Jadi tergantung input yang masuk ke hati. Kalau baik dia menjadi baik, kalau buruk dia menjadi buruk. Itu Nabi ada melukiskan bahwa hati itu pada dasarnya sangat bersih, sangat bening. Tapi kalau ada orang berdosa, maka meneteslah satu tetes hitam di kaca yang bening itu. Berulang-ulang dia melakukan dosa tanpa dia bertaubat, akhirnya cermin itu menjadi karatan dan tidak lagi bisa memantulkan atau menerima cahaya. Nah, itu orang yang parah sakit hatinya, sakit jiwa. Jadi macam-macam penyakit hati apa? Oh, bisa. Puncaknya adalah mempersekutukan Allah. Nah, kemudian ada keangkuhan, ada ingin dipuji, ada tenggelam dalam kemewahan yang merusak. Nah, itu dari satu sisi, itu kalau berlebih. Kalau kita katakan sekarang keangkuhan adalah sikap berlebih dari yang wajar. Ada lagi penyakit hati kalau dia berkurang, kalau dia minder, takut sama orang, itu juga penyakit hati. Ada berlebih-lebihnya berupa angkuh, berkurangnya berupa minder. Dua-duanya penyakit hati. Dua-duanya penyakit hati. Ya, berani itu bagus, orang yang berani. Tapi berani itu kan harus ada perhitungan. Kalau berlebih keberaniannya, dia menjadi ceroboh. Kalau kurang keberaniannya, sakit hati juga itu. Dia menjadi penakut. Nah, akal juga begitu. Keminter, akal diri itu penyakit hati. So tahu. Tapi orang yang tidak berpengetahuan karena tidak mau belajar, itu juga berpenyakit hatinya, dalam hal ini akal. Jadi dalam kondisi apapun, fungsi hati itu harus seimbang. Harus seimbang. Fungsi hati dan akal ya, Bu? Harus seimbang. Fungsi hati dan fungsi akal harus seimbang. Oke. Ini ada pertanyaan dari Musdaja. Apakah penyakit hati itu sama dengan sifat lahir manusia? Sifat lahir manusia tidak. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Seperti yang tadi Abi bilang. Itu dalam keadaan suci. Jadi tingkah laku kita dan lingkungan kita yang membuat itu.